Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 11 Juli 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi saya rasa kemarin ada sedikit permasalahan di mic-nya ya, yang dimana kemarin sempat mati-matian mic-nya. Jadi semoga sekarang sudah lancar lagi. Jadi untuk analisa kemarin masih sama ya, karena kita belum melewati 1932, jadi kesempatan kita untuk buy itu masih belum terlihat jelas. Untuk hari ini kita tidak ada berita apapun dari segi USD. Untuk masalah kemarin memang kita nggak ada ngupload area demand di sini ya. Kenapa saya tidak ada nguploadkan area demand di sini? Di sini sebenarnya area demandnya itu kurang bagus karena ini sudah diambil pertama ya, ini sudah diambil kemudian diambil lagi, jadi area demandnya ini sebenarnya sudah nggak bagus. Oleh karena itu di sini sebenarnya kurang worth it untuk dijadikan area posisi buy. Tapi sekali lagi, karena market itu punya pemikirannya sendiri gitu kan bahasanya. Walaupun yang dimana secara teori ini mungkin area demandnya kurang bagus, tapi apa yang terjadi? Harga itu mengejar area demand, ya kan? Mengejar area demand sampai akhirnya harga itu mantul di area demand dari 1914 sampai di 1924. Cukup tinggi itu pantulannya. Ya, jadi walaupun kita sudah membuat zona suatu area demand ataupun area supply, dan yang dimana area supply dan demandnya itu tidak fresh ataupun tidak strong ataupun tidak bagus lah bahasanya, tapi yang kita itu kan kita cuma bisa prediksi aja, kita tidak tahu maunya market itu seperti apa, apakah dia memang mau mengambil itu kemudian balik atau malah dia akan membreak area tersebut. Jadi kita hanya bisa membuat analisa saja. Kita tidak bisa memprediksi dalam artian maunya market tuh kemana. Apakah ternyata dia mau ngambil area ini nih. Ternyata dia mau ngambil area ini nih. Ya kalau kita bisa tahu kayak gitu kan enak ya. Dalam artian kalau kita bisa tahu kemana arah taunya market, dalam artian setiap kita mau trading kita tahu kemana arah market, ya kita nggak usah kerja lagi, dalam artian udah trading aja terus. Memang ada kesempatan seperti itu, tapi kan tidak setiap hari bakal terjadi. Contohnya kayak kemarin gitulah, contohnya kayak kemarin ya. Kita tidak memplotkan area ini, tapi apa yang terjadi? Harga itu mantul di area ini. Seperti itu. Untuk hari ini ya tidak ada alasan lagi ya. Tidak ada alasan juga untuk kita nge-buy untuk hari ini karena zona demand kita juga sudah kena. Ini kan pantulan dari zona demand ya kan, ini pantulan dari zona demandnya, sehingga jika dia mau naik sekali lagi harus bisa break 1932 ya. Mungkin jadi yang kemarin kurang kedengeran, mungkin kita punya trendline turun ya, kita punya satu trendline turun di sini ya. Teman-teman bisa lihat di gambar di chartnya ini kalau mau teman-teman gambar juga boleh, silahkan ya, ambil di time frame H4 kemudian ambil swingnya di sini yang dari tanggal 17 Mei ya. 17 Mei teman-teman hubungkan dengan high yang ada di tanggal 24 Mei. Teman-teman silahkan tarik garis ke sana. Dan kenapa saya hubungkan tarik garis di sana? Karena kalau kita lihat di daily, harga itu tidak ada yang berhasil close di atas trendline ya. Jadi walaupun di H4 ini kita melihat adanya close di atas trendline berkali-kali, tapi itu hanyalah fake out saja. Tidak ada yang namanya benar-benar close kemudian terbang. Contohnya seperti di tanggal 2 Juni kemarin, dia close di atas trendline tapi tertahan oleh supply kemudian turun. Kemudian close lagi di tanggal 16 Juni, tertahan supply, harga kemudian turun. Jadi harga saat ini masih di bawah trendline dan juga masih di bawah resisten yang ada di angka 1932. Jadi kalau teman-teman mau trading yang lebih aman ya, safety-nya ya seperti ini yang saya sampaikan ya.
yang dimana dia harus break trendline dulu, kemudian break resistance 1932, yang dimana itu juga akan menandakan bahwa inverted head and shoulder di daily itu valid. Dan ketika inverted head and shoulder itu valid, ya saya belibet agak ngomongnya, intinya jika IHNS itu valid, maka harga akan melakukan retest pada saat neckline di 1932. Tapi ingat, 1950 itu merupakan angka psikologi number, ya, angka bulat. Jadi ketika harga sampai di 1950, teman-teman jangan serta-merta langsung entry sell juga, dalam artian ya walaupun di sini ada area zona demand, ya, di sini ada zona demand. Kalau teman-teman mau nekat entry sell nanti di 1950, it's okay. Yang penting teman-teman jangan terlalu jauh TP-nya, karena teman-teman melawan daily inverted head and shoulder dengan hampat cuma area supply ini aja. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman trading di time frame yang lebih besar, itu biasanya pasti harga akan bergerak lebih tinggi. Karena jika itu valid, ya, ini masih prediksi saja ya, karena harga belum break 1932 dan break trendline. Jadi sekali lagi prediksinya adalah ini akan terjadi inverted head and shoulder, ya. Inverted head and shoulder akan jadi jika 1932 di break, lalu trendline di break, merespect area supply di sini. Nah, ketika tiga alasan itu jadi satu, dan ketika turun ke 1932 lagi sekali, ini akan menjadi kesempatan kita yang bagus untuk buy dengan target bisa sampai di 1980 paling jauh, ya, paling jauh. Tapi saat ini saya rasa seperti yang sudah saya sampaikan juga di analisa fundamental, ya, market USD saat ini lebih prefer untuk bersiap menghadapi yang namanya inflasi besok. Ya, data inflasi akan keluar besok, jadi saya rasa untuk hari ini akan masih sama bergerak sideways, tidak akan kemana-mana dulu. Range-nya akan masih di bawah 1932 atau bahkan ekstrim bisa turun sampai ke 1914 lagi, bisa demikian, ya. Karena ya harga masih di bawah 1932, mau tidak mau harga harus break di atas itu baru kita bisa melihat kejelasan. Dan mungkin saja itu bisa terjadi nanti keesokan hari pada saat berita inflasi. Untuk saat ini ya kita belum ada kesempatan untuk ngebuy. Tapi kalau teman-teman mau ngebuy di daerah ini lagi, ya, di 1913, kalau mau ngebuy di sini, ya, kalau mau ngebuy di sini misalnya, ya kan, TP teman-teman pendek aja ya, karena kan scalping, jangan terlalu tinggi sampai ke 1925, nggak usah, cukup di 1920, it's okay. Untuk stop lossnya diletakkan di bawah, itu bisa di 1910 atau di 1911 seperti ini, ya. Karena teman-teman scalping di sini, jangan terlalu lama pegang posisi juga. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAU USD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD harian selanjutnya. Bye bye.